Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Dari situlah ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar menikahi 4 istri yang memberinya 6 anak, diantaranya Aisyah binti Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Ummu Kulthum binti Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat pada usia 61 tahun tanggal 23 Agustus 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, di dalamnya terdapat keteladanan yang bisa membawa kita untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Di antaranya, 1. Jujur. Kejujuran Abu Bakar memang terwujud dengan tindakan yang nyata. Beliau tidak pernah meragukan sesuatu yang memang telah menjadi janji Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan sifat jujur yang telah tertanam dalam dirinya sehingga beliau membenarkannya dan memang apa adanya. Beliau tidak membohongi dirinya sendiri ataupun orang lain karena beliau benar-benar jujur terhadap perasaannya sendiri. Selain itu, kejujuran Abu Bakar juga tercermin ketika saat beliau berdagang. Beliau tidak pernah sama sekali menipu. Beliau sangat jujur sehingga kejujurannya dan kebaikannya tersebut telah dikenal oleh banyak orang. Kejujuran yang menjadi gaya hidupnya ini yang mengakibatkan Abu Bakar mendapat julukan sebagai Ash-Shiddiq, orang yang benarkan. Ini merupakan suatu bukti betapa besarnya iman yang ada dalam diri Abu Bakar. Yang kedua, sederhana. Abu Bakar Ash-Shiddiq saat menjadi khalifah tidak pernah hidup dalam kemewahan dan bermegah-megahan, melainkan hidup dengan sederhana, baik perkataan dan berpakaian. Yang ketiga, berwawasan luas. Beliau dikenal sebagai sahabat yang paling memahami Al-Quran. Ibnu Katsir berkata, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an adalah sahabat yang memahami Al-Quran, karena ketika itu Rasulullah mempercayainya untuk menjadi imam sholat bersama para sahabat lainnya ketika saat beliau sakit. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, orang yang apabila mengimami kaum adalah yang paling faham dengan Al-Quran. Abu Bakar juga paling mengetahui sunnah Rasulullah. Ia pun sering menjadi rujukan bagi para sahabat lain mengenai sunnah Nabi. Ia hafal banyak hadis dan dapat menyebutkannya ketika dibutuhkan. Beliaulah yang paling mengetahui di antara sahabat lainnya. Hal itu karena sekian lama Abu Bakar telah menemani dan mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan dari mulai awal Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi hingga beliau wafat. Abu Bakar juga merupakan orang yang paling faham mengenai tafsir mimpi. Beliau pernah menakwilkan mimpi pada zaman Rasulullah. Ibnu Sirin, salah seorang yang paling faham mengenai mimpi, beliau berkata, Abu Bakar adalah orang yang paling tahu mengenai takwil mimpi setelah Nabi Muhammad SAW. Ad-Dailami meriwayatkan dalam Musnad Al-Firdaus dan Ibnu Asyakir dari Samurah.
Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Saya diperintahkan untuk menakwilkan mimpi dan diberitakan untuk mengajarkannya kepada Abu Bakar." Yang nomor 4, dermawan dan ikhlas. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia pada saat itu, ia berwasiat kepada Aisyah agar mengembalikan seluruh gaji yang telah dikeluarkan untuknya dari Baitul Mal dan diberikan kepada khalifah yang menggantikannya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Bakar bin Hafash, beliau berkata, saat menjelang ajal, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Anakku, aku dibebani tugas untuk menangani urusan kaum muslimin, sementara kita tidak mengambil dinar dan dirham. Namun kita makan tumbuhan tepung yang kasar dan makanan mereka di dalam perut kita. Kita mengenakan pakaian dari kain kasar dan pakaian mereka di atas tubuh kita. Sekarang tidak ada sisa dari harta umat Islam, sedikit atau banyak, kecuali seorang budak Habsyi, unta perahan ini dan kain beludru usang. Karena itu kalau aku mati, kembalikan kepada Umar." Yang kelima, rendah hati. Walaupun Abu Bakar saat itu menjadi khalifah yang kedudukannya tinggi dari siapapun, tapi beliau tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang khalifah, seperti mengunjungi rumah para janda untuk menolong dalam memerahkan susu domba atau kambing peliharaan mereka. Dikunjungi pula rumah-rumah anak yatim untuk mengolah dan memasakkan makanan mereka. Kita sudah selayaknya bersikap tawadhu atau rendah hati. Membiasakan bersikap demikian, maka kita dapat terhindar dari sikap takabur atau sombong, yang merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa kedudukan lebih tinggi, dan lain sebagainya. Orang yang rendah hati tentunya adalah orang yang tidak memandang rendah orang lain di hadapannya, apapun kedudukan yang telah dimilikinya. Namun beliau tetap bersikap rendah hati atau tidak sombong. Yang keenam, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu ketaatan Abu Bakar kepada Rasulullah terjadi ketika terdengar kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy akan berkumpul di Darun Nadwa. Mereka berencana membuat strategi untuk membunuh Rasulullah. Sedangkan pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah berencana mendampingi Rasulullah untuk sebuah perjalanan hijrah. Abu Bakar merasa sedikit khawatir apabila dirinya dan Rasulullah tiba-tiba diserang ketika sedang di tengah perjalanan. Akan tetapi, Abu Bakar telah mantap dan tidak ada keraguan sama sekali pada dirinya. Abu Bakar akan tetap setia menemani Rasulullah kemanapun beliau akan pergi. Kepercayaan tersebut malah justru semakin bertambah yakin ketika Rasulullah sendiri yang memang meminta Abu Bakar untuk menemaninya dalam perjalanan tersebut. Abu Bakar saat itu memang benar-benar memiliki tekad yang bulat. Seandainya nyawanya harus dipertaruhkan, Abu Bakar tentunya akan tetap menerimanya dengan ikhlas, karena Abu Bakar telah yakin jika surga telah menantinya. Keteguhan iman. Beliau tidak ragu-ragu mengenai segala apapun yang diucapkan oleh Nabi, dan beliau meyakininya sebagai suatu kebenaran. Bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, "Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar." Beberapa keteladanan sikap beliau, jika kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat akan kita peroleh.